Pulau Wetar adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Banda dan berbatasan dengan negara Timor Leste. Pulau Wetar ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pak Cenagi Jalan-Jalan. Nah, kali ini kita mau membahas satwa yang ada di Pulau Wetar. Tapi saya tidak sendiri, dengan saudara saya. Pasti kalau anak-anak reptiler pada tahulah dia siapa dia. Dika Bagong Blix atau Diki Firmansyah. Channelnya di YouTube Info Satwa. Nah, kebetulan beberapa tahun lalu lah kami melakukan perjalanan ke Wetar. Ada dokumentasinya tapi belum sempat saya expose di YouTube karena saya juga masih baru di YouTube gitu. Sekarang dengan video-video yang ada, saya mau coba buat dokumentasinya. Sebenarnya satwa endemik di Pulau Wetar itu ada banyak lah. Kayak Porosus di sana sarangnya itu banyak sekali di sana. Terus kuskus, habis itu Dance Python, habis itu insularis yang yellow, yang green. Terus ada juga musang, sama lah, dia motifnya sama kayak musang pandan Jawa. Terus banyak itu burung kicau juga banyak di sana, burung kicau dan paru bengkok. Tapi yang ada di sana paru bengkok nuri. Tapi untuk paru bengkok sendiri di Wetar itu hanya tempat migrasi. Jadi bukan endemik sana, dia migrasi. Kadang datang, habis itu kalau ada makanan di situ dia makan, habis itu pergi, dia nggak tahu kemana. Tidak tahu dia mau kemana lagi, ke habitat aslinya dia. Dan sekalian dengan bahas soal habitat insularis Wetar yang yellow. Jadi kata teman-teman yang suka melihara itu, dia rentan tiba-tiba mati, sudden death, bagaimana lah pokoknya tidak tahan lama. Mungkin dari video ini kan saya bisa jelaskan bagaimana habitat aslinya di sana, kelembapan di sana kayak apa. Kita bahas aja ya. Oke, jadi tetap disimak ya videonya ya. Dan jangan lupa kalau ada yang salah atau apa, bantu tulis aja, kritik, saran semua di komen. Biar kalau ada yang salah bisa saya ubah, biar semakin baguslah channel ini dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, ikutin terus ya. Satwa pertama yang kita bahas adalah kuskus. Kuskus adalah mamalia berkantung atau marsupia. Kelompok hewan ini persebarannya terbatas di Indonesia bagian tengah dan timur, seperti Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Dari fisik, kuskus memiliki cakar yang panjang dan tajam yang membantu kuskus saat bergerak di sekitar pepohonan. Kuskus memiliki bulu yang tebal dan bermacam-macam warna seperti coklat, hitam, dan putih. Selain itu, kuskus mempunyai ekor yang panjang dan kuat yang berfungsi sebagai alat untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Ekor kuskus juga menjadi senjata pertahanan dengan cara mengkaitkan ekornya kuat-kuat pada batang atau cabang pohon. Kuskus menghabiskan hidupnya hampir secara khusus di pepohonan. Kuskus berada di pepohonan pada siang hari, tertidur di dedaunan lebat, dan terbangun di malam hari untuk mulai bergerak melalui pepohonan untuk mencari makanan. Kuskus adalah hewan omnivora, tetapi makanan utama kuskus adalah serangga, daun, dan buah. Sesekali, kuskus memakan anak burung dan reptil kecil. Untuk kita ketahui, kuskus adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, mulai sekarang tolong jangan diburu lagi ya.
Liansis dance python merupakan python endemik Pulau Wetar dan kemungkinan cuma ada di Pulau Wetar, karena di pulau sekitar Wetar seperti Kisar, Romang itu saya sendiri belum pernah menjumpainya di sana. Sudah beberapa kali saya melakukan perjalanan ke sana, tetapi hanya di Pulau Wetar lah saya bisa menemukan jenis python ini, Liansis dance. Untuk info detail tentang Liansis dance python ini juga masih sangat minim. Untuk habitatnya sendiri, Liansis dance lebih sering kita dapat menjumpainya di daerah berair, di kali, di rawa, sering dijumpainya di sana. Dan karakternya sendiri, ular ini lebih bisa dikatakan jinak alam. Rilis. Madu asli Maluku Barat Daya nih. Ini baru diambil langsung dari pohonnya. Aduh, Lagi proses pengambilan madunya nih. ini enak bro. Mau dicoba oleh Abang Juan. Aduh, Langsung dari sarang-sarangnya. aduh ini. Wih. Lebah-lebahnya bro. Lebahnya juga masuk ke dalam nih. Wih, mantap nih. Bentar Pak Juan tuh badan semua keluar madu nih. Wih, Aduh Tuhan. mantap. Ada mau pesan? Yang mau pesannya bolehlah. Hmm. Stok banyak nih. Ini satu jerigen 5 liter 600.000 600. kalau mau. Bisa Belum ongkos ditawar. kirim ya. Tawar 700 bisa. Tawar 700. Wih, enak benar nih. Sumpah enak bro. Manisnya tidak pernah habis nih. Sadis. Sudah. Oke, mantap. Terima Udah, nanti kasih. orang Thank you, bilang, thank you. Kita tembak babi ini. Ya, ada babi gue. Mau jual caca. Itu babi tua tuh. Weh, anjing juga ada. Nah, habis ini kita dengan Sopi, Moke. Sudah pusing. Weh, jangan terlalu putar juga lah. Babi pusing nanti. Juan udah nyampe ke lokasi. Lokasinya ya lumayan lah, coba lihat. Jadi di sini itu rawa banget teman-teman, belum terlalu masuk. Kalau semakin kita masuk semakin jalan ini becek ya, Pak ya. Jadi habitat ular Insularis Wetar itu hutan hujan yang benar-benar banyak lembab, sekali ya. lembab dan berair. Teman-teman ikutin terus kita berdua ya bagaimana habitat asli Insularis habitat yellow insularis, green, yellow dan lain-lain. Nemu satu habitat aslinya. Yellow, cantik coy. Ayo, siapa mau kesini? Herping bareng. Trimeresurus insularis atau ular hijau ekor merah merupakan salah satu ular pohon yang berbisa. Penyebaran ular jenis ini mulai dari Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, dan Maluku Barat Daya seperti Pulau Wetar, Kisar, dan Romang. Ular ini termaksud dalam kategori ular berbisa tinggi, tree viper. Tapi yang unik di pulau ini, insularisnya berwarna kuning dan berekor merah. Nah, untuk habitatnya, ular ini lebih sering ditemukan di tempat yang sangat lembab seperti pepohonan di sekitar sungai ataupun rawa.
Tetapi jenis ini juga membutuhkan sinar matahari karena sangat sering saya jumpai ular ini berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ada beberapa pertanyaan dari para penghobi Venom snake atau ular viper ini, Cuniarisurus insularis. Kenapa ular ini tidak tahan lama atau sering mati ketika dipelihara, seperti sudden death, mati tiba-tiba? Saya akan coba menjawab bagi para penghobi viper. 1. Untuk kandang, usahakan kandang harus full sirkulasi udara, karena sirkulasi udara itu sangat penting. Kalau bisa, harus dibuat sealami mungkin dengan sirkulasi udara yang baik. Settingan kandang juga harus lembab dan wajib ada air. Saya sudah coba untuk keep ular ini, tapi waktu itu saya pakai kandang outdoor. Alasnya tetap tanah dan kelembapan semua terjaga, sirkulasi, kelembapan, dan sinar matahari pun langsung kena. Dan hasilnya ular itu bertahan lama, hampir 2 tahun saya pelihara. Ada yang hijau, Hidup. ada yang kuning. Itu ular di tempat Kalau ini. bisa setiap hari, pagi dan sore di misting. Sangat tidak dianjurkan untuk memakai gex sebagai kandangnya, karena sirkulasi udara di gex sangat kurang untuk jenis yellow insularis ini. Untuk kebiasaannya, kandang untuk ular ini kalau bisa dipisahkan dari kandang ular yang lain. Dia butuh ketenangan ekstra dan jangan sering berinteraksi langsung dengan dia, karena tingkat stresnya lebih tinggi dari insularis lokality lain. Kalau bisa setiap pagi sempatkan untuk dijemur 10 menit kurang lebih. Kalau di sini jangan. Untuk pakan, sama seperti jenis ular lainnya. Di alam, ular ini biasa memangsa tikus dan burung kecil sebagai mangsanya. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sedikit pesan kepada teman-teman semua, jaga terus kelestarian alam kita agar keseimbangan ekosistem hewan tetap terjaga. Kenapa kita wajib menjaga keseimbangan dan kelestarian alam kita? Supaya kelak anak cucu kita bisa melihat indahnya satwa endemik Indonesia.